Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bulu tangkis, selamat pagi. Kali ini Taris sudah berada di Gor Unggul Sport Center dan Taris sekarang udah bersama dengan Pak Fatur Rozi. Pak Fatur Rozi ini adalah Ketua Umum PBSI Kabupaten Probolinggo. Wah, jauh-jauh dari Probolinggo main-main nih ke Kabupaten Malang. Langsung aja kita ajak ngobrol beliau yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Hari ini akhirnya silaturahim ya sama Ya, PBSI betul, Kabupaten alhamdulillah. Malang. Gimana Iya. nih perasaannya Pak? Ya, saya senang gitu ya. Pertama, memang semangat kita hadir di sini, selain kita punya agenda, Oke. kita punya keinginan untuk silaturahim dengan sesama pengurus PBSI. Ya, kebetulan kami di pengurus PBSI Kabupaten Probolinggo silaturahim dengan PBSI Kabupaten Malang. Oke. Ikatan silaturahim ini kemudian akan memperkuat jalinan ukhuwah, itu yang pertama. Di luar itu bagaimana kemudian kita bisa sharing best practice, Oke. saling belajar dan membelajarkan tentang bagaimana melakukan pembinaan terhadap atlet-atlet kita di Jawa Timur, tentu saya di Probolinggo, teman-teman Kabupaten Malang tentu di Malang. Kita bisa sharing informasi dan saling menimba ilmu. Nah, jadi semangatnya Sharing itu. session gitu Iya, lah ya. betul Oke, lah. oke. Nah, kira-kira apakah ada agenda lain nih dari PBSI Kabupaten Probolinggo datang ke Kabupaten Malang Ya, ini? sebenarnya agenda utama kita pada hari ini adalah melaksanakan rapat kerja. Setiap tahun kita selalu melakukan rapat kerja, ya evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, sekaligus prepare untuk 1 tahun ke depan. Termasuk yang tahun ini, ya, yang ongoing, yang sedang berjalan itu juga kita lakukan evaluasi. Apa yang menjadi target kita, apakah on the track atau tidak. Kalau memang belum, ayo kita kembalikan kepada track yang seharusnya kita laluin. Atau kalau seandainya lurus, ya udah, ayo kita percepat langkahnya sehingga Oke. capaiannya menjadi lebih cepat dan tepat. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini untuk rapat kerjanya ini PBSI seprovinsi Jawa Timur atau bagaimana? Oh, internal Kabupaten internal. Probolinggo. Oke. Ya. Cuman ingin main-main ke Kabupaten Malang gitu ya. Betul. Karena kebetulan Oke. Malang ya suasananya nyaman ya. Kebetulan saya juga dulu kuliahnya di Malang. Oh gitu. Sehingga ya mungkin Malang menjadi the second home gitu ya. Oke. Sekalian main-main juga Iya, ya Pak betul. ya. Oke, alhamdulillah enjoy ya. di Alhamdulillah Malang ya enjoy hari ini dan ya. penerimaan dari teman-teman Kabupaten Malang ini luar biasa gitu ya. Oke. Ya, it's amazing gitu ya. Nah, luar biasa banget penerimanya. Pak Imam luar biasa, kemudian ada Pak Rahmat dan teman-teman yang lain. Jadi Alhamdulillah. ada banyak hal yang kita dapetin ya pagi ini. Silaturahim kita di samping rapat kerja udah selesai, silaturahim mabar, main bersama juga alhamdulillah nyaman. Jadi ada banyak hal lah. Ini ya bisa dibilang joyful sport gitu ya. Oke, joyful sport. Oke, luar biasa banget nih sahabat bulu tangkis. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari adanya rapat kerja itu sendiri, apa sih program PBSI Kabupaten Probolinggo ini di tahun 2024? Ya, sebenarnya program kerja yang sudah menjadi rutinitas adalah pembinaan atlet. Ya, pembinaan atlet, kemudian ya pembinaan terhadap klub-klub yang ada di Kabupaten Probolinggo. Ada satu hal yang kami ambil nilai positif dari Kabupaten Malang. Malang ini punya puslatda yang itu belum di kami. Iya, kita banyak ngobrol dengan ketum PBSI Kabupaten Malang. Ada banyak hal yang kami dapetin terkait dengan pelaksanaan pelatda ya, puslatda ya, pusat pelatihan daerah Kabupaten Malang. Dan kerennya itu ya swadaya, mereka swadaya. Itu menurut saya sesuatu yang luar biasa ya. Jadi itu bentuk kepedulian bagaimana pengurus betul-betul memiliki kepedulian dalam melakukan pembinaan, dalam melakukan pembibitan, bagaimana atlet ini bisa berpotensi ke depan. Ini saya luar biasa. Dan tentu ini menjadi hal yang positif kami timba, pengalaman berharga untuk nantinya bisa kami implementasikan. Itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembinaan di kami udah jalan, sekalipun belum ada puslatda. Di luar itu tentu kita juga berbicara tentang persiapan ke Jurkap. Ya, di tahun ini kita juga prepare tentang ke Fokusnya Jurkap, ke iya, Jurkap ke ya. Jurkap. Kemudian ada peluang juga kita akan melaksanakan Bupati Cup yang sifatnya open. Oke. Ya, iya, saya open. Tapi juga opennya selektif ya, tidak open betul gitu. Ada seleksi-seleksinya begitu. Di lain itu juga kita berbicara tentang bagaimana strategi-strategi apa di tahun depan kita melaksanakan suatu program kerja yang sekiranya betul-betul mampu meningkatkan
prestasi atlet. Prestasi. Ya. Karena memang ketika kita berbicara tentang prestasi atlet itu tidak bisa dengan serta-merta. Betul, betul. Tidak bisa dilaksanakan secara instan. Ini benar. harus dilaksanakan secara Bertahap continue, gitu ya. berkelanjutan, bertahap. Ada proses yang harus dilalui memang. Nah, ya. Nah, proses-proses inilah yang kemudian akan memberikan value, nilai kepada atlet-atlet itu untuk kemudian menjadi atlet yang berprestasi. Betul, berarti memang giatnya cukup padat ya di Iya, PBSI Kabupaten iya, Probolinggo ini. iya. Semoga ikhtiar yang Bapak lakukan dan Amin, juga PBSI amin, terima Probolinggo ini kasih. bisa membuahkan Iya, hasil gitu ya. amin, amin, dan amin. bisa mencetak prestasi Amin, yang amin, amin. gemilang. Oke. Nah, tadi kita ngobrolin soal program kerja di mana salah satunya adalah mempersiapkan para atlet dalam kejuaraan-kejuaraan begitu Betul, ya, Pak. iya. Nah, kira-kira bagaimana sih persiapan PBSI Kabupaten Probolinggo ini dalam menghadapi Kejurprov di bulan Oktober 2024 dan juga Porprov 9 di tahun 2025 mendatang? Ya, pertama ada intensitas latihan anak-anak itu tentu kita tambah. Oke. Terus kita betul-betul lakukan karena kita nggak ada puslatda, pelatihan-pelatihan itu memang ada di klub. Kita pembinaannya langsung ke klub. Oh, cuman oke. iya, tapi kita kan ada binpres di kita akan lihat bagaimana progresnya. Maka kemudian binpres itu akan melaporkan secara periodik terhadap progres atau kemajuan Para atlet itu seperti apa. Oke. Tuh. Kemudian di luar itu kita juga beberapa kali ngajak atlet-atlet ini sparring partner dengan luar daerah. Kapan hari kita ajak dengan Surabaya. Ya, oke, ya oke, untuk oke. menambah pengalaman mereka sih sebenarnya. Biar ada jam terbang mereka lebih banyak sehingga ketika ada pada saat pelaksanaan kejuaraan misalnya ada Kejurprov atau Porprov mereka tidak di panggung. Lebih ready gitu Iya. ya. Karena bisa jadi secara teknis sudah cukup baik, tapi ketika demam panggung maka kemudian Betul, betul. Berarti memang memperbanyak sparring Iya, ya betul. untuk Itu salah kegiatannya satunya. ini. Oke, luar biasa sekali. Pak, terima kasih banyak sudah Sama-sama. menyempatkan waktunya. Kalau menurut Sama-sama. Bapak, latihan bersama hari ini gimana nih vibes-nya? Ini luar biasa, saya seneng banget gitu ya. Ini bukan hanya persoalan latihannya ya. Sekarang latihan ya udah biasa dimanapun latihan. Betul, Tapi saya betul. lebih pada penyambutan teman-teman PBSI Kabupaten Malang. Ini yang menurut saya luar biasa. Padahal kami menyampaikannya itu juga cukup mendadak gitu ya. Oke. Kan cukup mendadak. Tetapi saya cukup surprise dengan penerimaannya begitu ya. Kita bisa silaturahim bersama. Sharing bareng Iya, sharing gitu bareng ya. ya. Oke. Jadi kalau persoalan main ya biasa kan, biasa. Tapi lebih pada bagaimana kita bisa sharing ya, sharing Menjalin ukhuwah itu tadi ya di Iya, awal ya. betul. Oke. Nah, kira-kira apa sih harapan Bapak dari adanya latihan bersama ini untuk ke depannya? Pertama pasti udah membangun ikatan silaturahim yang lebih kuat. Itu sudah pasti. Oke. Yang kedua, dengan adanya silaturahim, kita bisa sharing best practice. Oke. Saya banyak menimba pengalaman baik yang sudah dilakukan oleh PBSI Kabupaten Malang. Mantap. Dan itu tentu bisa diimplementasikan di Kabupaten Probolinggo. Begitu juga sebaliknya Iya, ya dari harapannya juga PBSI begitu. Kabupaten Probolinggo. Artinya sesuatu yang baik, ayo terus kita tingkatkan. Oke. Manakala ada kekurangannya, ayo kita tingkatkan. Nah, itu. Istilahnya itu kayak inisiasi, kolaborasi dan inovasi Iya, bersama betul, gitu betul. ya. Ya, karena memang dijalin. tantangan untuk prestasi atlet ke depan semakin kompleks. Maka tentu harus ada kreativitas. Kreativitas dalam pembinaan, kreativitas dalam pelatih untuk melakukan pelatihannya, baik secara teknis maupun fisik, itu selalu ada kreativitas dan inovasi. Dengan cara seperti itu, maka kemudian atlet tidak akan mengalami kejenuhan dan kejemuan dalam Betul, melakukan betul, latihan. betul. Kenapa? Karena ada selalu warna baru. Dan ini yang menurut saya sesuatu yang bisa memberikan semangat motivasi tersendiri bagi para atlet. Betul, betul, betul. Nah, mungkin sebelum kita menutup obrolan kita pada pagi hari ini, boleh dong Pak Fatur memberikan kesan dan juga pesan serta harapan untuk teman-teman atlet sahabat bulu tangkis yang ada di rumah. Oke, untuk teman-teman para atlet bulu tangkis dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Kabupaten Probolinggo, di Kabupaten Malang dan Probolinggo, khususnya di Jawa Timur, tetap pelihara semangat Oke. bahwa prestasi itu tidak diraih secara instan. Luar biasa. Prestasi harus dicapai melalui proses-proses. Pelatihan, pembinaan yang dilakukan oleh PBSI itu merupakan condro di muko, merupakan sebuah kawah yang mampu membentuk tidak hanya secara teknis, tetapi juga karakter, bagaimana atlet itu memiliki karakter-karakter baik. Sehingga melalui proses-proses itu, insya Allah prestasi akan diraih. Tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Seperti logo dari PBSI Kabupaten Malang ini ya, Malang Melintang Prestasi Gemilang. Harapannya juga sama Oke, untuk Kabupaten iya. Probolinggo. Iya. Oke Pak, selamat Oke, pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Taris. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pak, salam Nah. olahraga. Jaya, jaya, jaya.